Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Yuniarsi dari kelas ABT 8B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil skripsi dengan judul Strategi Positioning terhadap kunjungan wisata edukasi di Museum Studi pada orang tua dan guru pembimbing anak. Penelitian ini berawal dari ketertarikan terhadap wisata di ibu kota yang semakin menarik untuk dikunjungi. Pemerintah juga semakin tertarik untuk mengembangkan wisata yang ada, terbukti untuk tahun 2020 yang sebelum adanya pandemi corona menyentuh angka 3,65 triliun rupiah. Wisata di Jakarta terdiri dari banyak jenis, salah satunya bernilai sejarah dan edukasi, yaitu museum. Museum layang-layang yang berada di Pondok Labu sedikit berbeda dari museumnya, karena ini merupakan museum yang dikelola sendiri oleh Ibu Endang dengan menghadirkan beragam koleksi layang-layang dan juga memberikan program-program edukasi pembuatan layang-layang. Meskipun saat ini perkembangan teknologi telah mengalihkan generasi sekarang dari permainan tradisional dan sejarah, nampaknya museum ini tetap menjadi tempat yang rutin dikunjungi oleh sekolah-sekolah sebagai wisata edukasi. Melihat hal ini, saya ingin meneliti bagaimana strategi positioning yang diterapkan oleh museum layang-layang dapat mempengaruhi keputusan untuk datang berkunjung. Untuk itu, dibuatlah penelitian ini dengan judul Pengaruh Strategi Positioning terhadap Kunjungan Wisata Edukasi di Museum Layang-layang. Salah dan tujuan penelitian pada gambar berikut. Landasan teori. Studi literatur dilakukan untuk meyakinkan penelitian ini. Adapun landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu strategi positioning menurut Susanto dalam buku Power Branding terbitan terbaru 2017 yang menjelaskan 5 prinsip dalam mengukur efektivitas strategi positioning, yaitu nilai, keunikan, kredibilitas, keberlanjutan, dan kesesuaian, serta keputusan berkunjung wisatawan yang terdiri dari 5 tahapan menurut Pitana dan Gayatri, yaitu kebutuhan atau keinginan melakukan perjalanan, pencarian dan penilaian informasi, keputusan melakukan persiapan perjalanan dan pengalaman wisata, serta evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Dalam memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian ini, dapat dilihat pada kerangka konseptual yang ditampilkan. Penelitian ini dimulai dengan pencarian masalah, sehingga akhirnya ditemukan masalah, yaitu wisata edukasi bagi anak-anak yang kini mulai terganti. Untuk melihat bagaimana permasalahan ini diselesaikan, menggunakan strategi positioning untuk mempengaruhi pengambilan keputusan berkunjung wisata. Kedua variabel ini selanjutnya diuji dengan regresi dan korelasi, sehingga menghasilkan nilai untuk menentukan adanya atau tidak adanya pengaruh antara kedua variabel, serta melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisata dari sub-sub variabel yang ada pada strategi positioning. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Museum Layang-layang dengan kurun waktu Maret hingga Agustus 2020. Metode yang digunakan kuantitatif. Populasi penelitian menggunakan responden pada tahun 2019 sejumlah 20.122 orang pengunjung. Untuk menentukan sampel digunakan rumus Sloffing, sebagaimana perhitungan yang ditampilkan pada gambar, sehingga sampel yang berjumlah 100 orang ini ditemukan dengan tingkat kesalahan yang digunakan 10%, mengingat jumlah populasi yang banyak dan untuk mempersingkat waktu pula. Agar hasil penelitian tepat sasaran, digunakan purposive sampling dengan memilih responden dengan orang tua dan guru pembimbing anak sebagai pengambil keputusan bagi anak-anak dalam melakukan kegiatan wisata edukasi. Teknik pengumpulan data. Sumber datanya ada primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya cara dan kuesioner yang disebarkan kepada sampel. Teknik pengolahan datanya ada editing, coding, scoring, dan tabulasi. Teknik analisis datanya ada uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Sebelum kuesioner penelitian didistribusikan kepada seluruh responden, peneliti melakukan pretest kepada 30 orang responden pengunjung Museum Layang-layang. Pretest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat diterapkan di penelitian lapangan selanjutnya. Uji pretest ini meliputi uji validitas dan juga uji reliabilitas.
Uji validitas variabel X, yaitu strategi positioning, nilai R tabel dengan signifikansi 10% yaitu 0,3061. Jadi berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, semua kuesioner dalam variabel X ini dinyatakan layak digunakan. Untuk variabel Y-nya yaitu keputusan berkunjung wisata, R tabel dengan signifikansi 10%-nya sama, sehingga dari perhitungan ini jumlah kuesioner yang berjumlah 35 ini dinyatakan valid dan layak digunakan semuanya. Lalu selanjutnya uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur instrumen agar menghasilkan data yang sama. Jadi suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pernyataan itu konsisten atau stabil. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60 dan di atas 0,8 adalah baik. Berdasarkan perhitungan pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y sudah reliable. Kuesioner ini disebarkan melalui form online dari berbagai media sosial, sehingga didapat 100 orang responden dengan karakteristik. Berdasarkan jenis kelamin, ada 64 orang responden wanita, sisanya responden pria. Berdasarkan usia, yang terbanyak itu di atas 30 tahun dengan 55 responden. Dan berdasarkan tempat tinggal, paling banyak dari Jakarta Barat, disusul dengan Jakarta Timur dan Selatan. Namun juga ada beberapa responden yang ternyata dari luar Jakarta. Analisis tanggapan responden. Untuk lebih mudah melihat hasil, maka ini dibuat tabel dari variabel. Pada variabel strategi positioning atau X, yang paling mempengaruhi yaitu nilai dan kesesuaian. Nilai ini berpatokan pada manfaat apa yang diterima pengunjung, dan kalau kesesuaian ini adalah bagaimana museum mampu memberikan sesuatu yang sesuai dengan nama, karakteristik, dan positioningnya dia sebagai museum layang-layang. Lalu pada variabel keputusan berkunjung wisata atau Y, yang paling mempengaruhi adalah evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Dengan kata lain, kepuasan yang dirasakan oleh pengunjunglah yang lebih mempengaruhi kepuasan mereka dalam mengunjungi museum. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada tabel ini ditunjukkan signifikansinya 0,102, yang artinya lebih besar dari 0,5 yang merupakan taraf signifikansi normalitas. Grafik histogram yang melenceng ke kanan dan p-plot yang berupa titik-titik mendekati garis diagonalnya juga membuktikan bahwa data berdistribusi normal. Lalu uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dari tabel kita dapat lihat nilai deviation from linearity adalah 0,060 yang kurang dari 0,1, yaitu signifikansi yang kita gunakan. Jadi dua variabel ini mempunyai hubungan yang signifikan. Selanjutnya koefisien regresi. Dari koefisien regresi yang diperoleh, maka besar nilai persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus B ditambah X, Y sama dengan 14,577 ditambah 0,744X. Penjelasannya adalah konstannya atau A-nya tadi 14,577, yang artinya apabila strategi positioning sama dengan 0, maka keputusan berkunjung wisata museum layang-layang sebesar 14,577. Jika nilai 0,744X merupakan koefisien regresi yang menunjukkan setiap ada penambahan satu angka pada strategi positioning, maka kenaikan pada variabel keputusan berkunjung wisata ke museum layang-layang sebesar 0,744. Lalu koefisien korelasi yang merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y dan juga mengetahui arah hubungan yang terjadi. Nah, pada tabel ini kita ketahui nilai signifikannya sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05, berarti ada korelasi yang signifikan antara strategi positioning dengan keputusan berkunjung wisata. Lalu bisa juga dilihat dari R hitungnya. Di sini diketahui nilai R hitungnya itu sebesar 0,737, maka dapat disimpulkan
ada hubungan atau korelasi yang positif antara variabel strategi positioning dengan keputusan berkunjung wisata dengan tingkat hubungannya yang sangat kuat. Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,544. Nilai ini diperoleh dari penguadratan koefisien korelasi. Ini merupakan indeks determinasi, yaitu presentasi yang menjelaskan pengaruh gabungan indikator strategi positioning terhadap keputusan berkunjung wisata ke Museum Layang-Layang sebesar 54,4%. 0,544 dikali 100%. Pengujian hipotesis penelitian ini kita menggunakan parsial atau uji T. Uji T ini dapat dilihat dari perbandingan nilai T. Pada tabel diketahui bahwa T hitungnya itu 10,807, sedangkan T tabel dengan tingkat signifikan 0,1 atau 10%, dan DF-nya itu 100. Jadi responden 100 dikurang 2 jadi kan 98 adalah sebesar 1,984, sehingga T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, yang artinya ada pengaruh strategi positioning terhadap keputusan berkunjung wisata ke Museum Layang-Layang. Lalu dilihat dari perbandingan angka signifikansi. Di sini nilai signifikansinya 0,000, yang lebih kecil dari 0,1, sehingga H1 ini diterima atau ada pengaruh antara strategi positioning terhadap keputusan berkunjung wisata ke Museum Layang-Layang. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh strategi positioning terhadap kunjungan wisata edukasi ke Museum Layang-Layang, dapat disimpulkan responden memberikan respon yang positif, sehingga diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif antara strategi positioning dengan keputusan berkunjung wisata ke Museum Layang-Layang. Dari hasil penelitian ini kita bisa melihat bahwa adanya pengaruh antara kedua variabel ini, dengan pengaruh positioningnya itu sebesar 54,4%, sedangkan 46,6% lainnya ini dipengaruhi oleh variabel pemasaran yang lainnya. Jadi saran dari peneliti untuk museum harus memperhatikan variabel lain seperti produk dan promosi yang harus ditingkatkan juga, sehingga 54% tadi ditambah 46% yang telah ditingkatkan ini bisa menjadi hasil yang 100% baik bagi Museum Layang-Layang. Demikian hasil presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.